Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga semakin mewabahnya virus corona di Indonesia. Pemerintah menerbitkan protokol kesehatan. Bertanya-tanya tentang munculnya suatu gejala baru dari pasien COVID-19 yang dinamakan mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui jika kita memiliki 5 peraturan untuk menjaga kesehatan pola hidup dalam lingkungan kita yang biasa disebut 5M. Apa saja kah itu? Yuk kita cari tahu, lanjut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Menkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka dirimu terpapar virus saat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. 100.636 kematian ini tercatat setelah Indonesia dilanda pandemi COVID-19 selama 520 hari sejak resmi diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Pilu ini terjadi setelah Indonesia mengalami masa paling kelam berhadapan dengan COVID-19. Sebanyak 35.628 orang meninggal pada bulan Juli lalu, atau 35,40% akumulatif kasus kematian hingga tanggal 4 Agustus. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah pada Rabu sore menyampaikan 87% kasus kematian pada bulan Juli berasal dari 10 provinsi. Di bulan Juli memang kita lihat provinsi penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jakarta. Jadi kalau kita lihat 5 provinsi di Pulau Jawa memang menyumbangkan angka kematian tertinggi di bulan Juli. Dalam keterangan pers pada Senin lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tinggi angka kematian saat
rata-rata 8 hari dirawat, sekarang 4,8 hari sudah wafat rata-ratanya. Menurut epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono, data jumlah kasus kematian ibarat fenomena gunung es. Angka kematian COVID-19 sesungguhnya berada di bawah permukaan air atau tidak terdeteksi. Bahkan kasus probable kematian COVID-19 yang merupakan kasus kematian yang memiliki gejala COVID-19 atau hasil tes antigen positif tapi belum positif melalui PCR disebut 2 kali lipat kasus kematian terkonfirmasi COVID-19. Dan seharusnya kasus probable itu merupakan kewajiban pemerintah untuk mengkonfirmasinya atau mengkonfirmasinya, tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Bahkan Puskesmas kalaupun masyarakat melapor, ada yang sempat dilacak, ada yang tidak, dan banyak yang tidak dilacak. Untuk menurunkan angka kematian kasus COVID-19, pemerintah akan mengintensifkan program vaksinasi yang berdasarkan data DKI Jakarta mampu menurunkan resiko kematian lebih dari 10 kali lipat. Sebanyak 258 juta dosis vaksin COVID-19 dipastikan akan tiba di Indonesia hingga bulan Desember mendatang. Sementara 72 juta dosis masih dalam proses finalisasi. Arya Dita Utama, Maranatha Tapu Bolon, Jakarta. Nah teman-teman sudah mengertikan yang harus dijaga mulai dari kesehatan, pola makan, dan interaksi sesama teman. Salam dari kami, Pramuka SMK Bina Industri, Neu Nestem.